Untuk materi yang pertama yaitu kebutuhan informasi dan proses bisnis. Yang pertama yaitu kebutuhan informasi. Scott dan Susan memutuskan bahwa mereka harus memahami bagaimana fungsi S dan S sebelum mereka dapat mengidentifikasi informasi yang dibutuhkan mengelola S dan S secara efektif. Kemudian mereka dapat menentukan jenis data dan prosedur yang akan dibutuhkan untuk mengumpulkan dan menghasilkan informasi. Scott dan Susan menyadari bahwa daftar yang telah dibuatnya tersebut kurang lengkap, tetapi mereka puas dengan tinjauan S dan S yang baik. S dan S akan berinteraksi dengan banyak pihak eksternal seperti pelanggan, vendor, dan lembaga atau badan pemerintah, dan juga dengan pihak internal seperti manajemen dan karyawan. Yang kedua yaitu proses bisnis atau business process adalah serangkaian aktivitas dan tugas yang saling terkait, terkoordinasi, dan terstruktur yang dilakukan oleh orang, komputer, atau mesin yang dapat membantu mencapai tujuan tertentu suatu organisasi. Transaksi atau transaction adalah perjanjian antara dua entitas untuk melakukan pertukaran barang atau jasa atau kejadian lain yang dapat diukur dari segi ekonomi oleh organisasi. Contohnya meliputi aktivitas menjual barang kepada pelanggan, membeli persediaan dari pemasok, dan membayar karyawan. Nah, dalam proses bisnis ini terdapat 5 siklus proses bisnis atau siklus transaksi. Yang pertama yaitu siklus pendapatan atau revenue cycle, di mana barang dan jasa dijual untuk mendapatkan uang tunai atau janji untuk menerima uang tunai di masa depan. Yang kedua, siklus pengeluaran atau expenditure cycle, di mana perusahaan membeli persediaan untuk dijual kembali atau bahan baku untuk digunakan dalam memproduksi barang sebagai pertukaran uang tunai atau janji untuk membayar uang tunai di masa depan. Yang ketiga yaitu siklus produksi atau konversi, atau production or conversion cycle, di mana bahan baku ditransformasikan menjadi barang jadi. Yang keempat yaitu siklus sumber daya manusia atau penggajian atau human resource atau payroll cycle, di mana karyawan dipekerjakan, dilatih, diberi kompensasi, dievaluasi, dipromosikan, dan diberhentikan. Yang terakhir yaitu siklus pembiayaan atau financing cycle, di mana perusahaan menjual sahamnya kepada investor dan meminjam uang, kemudian investor akan dibayar dengan dividen dan bunga yang dibayar atas pinjaman tersebut. Nah, untuk materi selanjutnya yaitu sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi adalah kecerdasan alat penyedia informasi. SIA dapat menjadi sistem manual, pensil, dan kertas, sistem kompleks yang menggunakan TI terbaru, atau sesuatu di antara keduanya. SIA harus mengumpulkan, memasukkan, memproses, menyimpan, dan melaporkan data informasi. Ada 6 komponen dari sistem informasi akuntansi, seperti yang pertama, orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer, perangkat peripheral, dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang kelima yaitu pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data SIA. 6 komponen tersebut memungkinkan SIA untuk memenuhi 3 fungsi bisnis penting sebagai berikut. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data mengenai aktivitas sumber daya dan personal organisasi. Organisasi memiliki sejumlah proses bisnis seperti melakukan penjualan atau membeli bahan baku yang sering diulang. Yang kedua yaitu mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas, sumber daya, dan personel. Pembuatan keputusan akan dibahas secara detail dalam bab selanjutnya nanti. Yang ketiga yaitu memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Maka dari itu, data akuntansi yang berasal dari SIA, pengetahuan dan kemampuan mengenai SIA sangat penting untuk kesuksesan karir seorang akuntan. Berinteraksi dengan SIA adalah salah satu terpenting yang dilakukan akuntan.
Bagaimana SIA dapat menambah nilai untuk organisasi? Sistem informasi akuntansi yang didesain dengan baik dapat menambah nilai untuk organisasi dengan yang pertama yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa. Contohnya, SIA dapat memonitor mesin sehingga operator akan diberitahukan segera mungkin untuk kinerja berada di luar batas kualitas yang dapat diterima. Ini membantu menjaga kualitas produk, mengurangi limbah dan mengurangi biaya. Yang kedua yaitu meningkatkan efisiensi. Contohnya, informasi yang tepat waktu membuat pendekatan manufaktur just in time menjadikan memungkinkan, karena pendekatan itu membutuhkan informasi yang konstan, akurat, dan terbaru mengenai persediaan bahan baku dan lokasi mereka. Yang ketiga yaitu berbagi pengetahuan. Berbagi pengetahuan dan keahlian dapat meningkatkan operasi dan memberikan keunggulan kompetitif. Contohnya, kantor akuntan publik menggunakan sistem informasi mereka untuk berbagai praktik terbaik. Dan untuk mendukung komunikasi antar kantor, karyawan dapat mencari database perusahaan untuk mengidentifikasi ahli untuk memberikan bantuan untuk klien tertentu. Dengan demikian, keahlian internasional kantor akuntan publik dapat tersedia untuk klien lokal. Yang keempat yaitu meningkatkan efisiensi dan efektivitas rantai pasokannya. Contoh, memungkinkan pelanggan untuk secara langsung mengakses persediaan dan sistem entry pesanan penjualan yang dapat mengurangi penjualan dan biaya pemasaran sehingga meningkatkan tingkat retensi pelanggan. Yang kelima, meningkatkan struktur pengendalian internal. SIA dengan struktur pengendalian internal yang tepat dapat membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Kemudian yang terakhir yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Peningkatan dalam pengambilan keputusan adalah hal yang sangat penting, dan ini akan dibahas secara lebih detail pada bagian setelah ini. Kemudian, SIA dapat membantu meningkatkan pengambilan keputusan dalam beberapa cara. Yang pertama yaitu dapat mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen. Contohnya, laporan biaya dengan varian atau penyimpangan yang besar mungkin menstimulasi manajemen untuk menginvestigasi dan mengambil tindakan secara korektif jika dibutuhkan. Lalu yang kedua yaitu dapat mengurangi ketidakpastian dan memberikan dasar untuk memilih di antara alternatif tindakan. Hal yang ketiga, dapat menyimpan informasi mengenai hasil keputusan sebelumnya yang memberikan umpan balik bernilai yang dapat digunakan untuk meningkatkan keputusan di masa yang akan datang. Contohnya, jika perusahaan mencoba strategi pemasaran tertentu dan informasi yang dikumpulkan mengindikasikan bahwa itu tidak berhasil, perusahaan dapat menggunakan informasi untuk memilih strategi pemasaran yang lain. Lalu yang keempat yaitu dapat memberikan informasi akurat yang tepat waktu. Contohnya, Walmart memiliki database yang sangat besar yang berisi informasi mendetail mengenai transaksi penjualan pada setiap tokonya. Informasi tersebut dapat digunakan untuk mengoptimalkan jumlah setiap produk yang disimpan pada setiap toko. Lalu yang kelima yaitu dapat menganalisis data penjualan untuk menemukan barang-barang yang dibeli bersama-sama dan dapat menggunakan informasi tersebut untuk memperbaiki tata letak barang dagangan atau untuk mendorong penjualan tambahan barang terkait. Contohnya, Amazon menggunakan database penjualannya untuk menyarankan buku tambahan yang akan dibeli pelanggan. Materi selanjutnya adalah SIA dan strategi perusahaan. Karena sebagian besar organisasi memiliki sumber daya yang terbatas, maka sangat penting untuk mengidentifikasi peningkatan SIA yang mungkin menghasilkan keuntungan terbesar. Membuat keputusan yang bijak membutuhkan pemahaman dari strategi bisnis secara keseluruhan.
Untuk mengilustrasikan, dari CEO atas 500 Chief Information Officer diminta untuk mengidentifikasi 3 kemampuan yang paling penting untuk CEO. Lebih dari 75% menyebutkan pemikiran dan perencanaan strategis pada daftar mereka. Tiga faktor yang mempengaruhi desain SIA. Perkembangan TI, strategi bisnis, dan budaya organisasi. Penting juga untuk mengenali bahwa desain SIA juga dapat mempengaruhi budaya organisasi dengan mengendalikan arus informasi di dalam organisasi. Contohnya, SIA dapat membuat informasi yang dapat diakses dengan mudah dan tersedia secara luas yang memungkinkan peningkatan tekanan pada otonomi dan desentralisasi. Perkembangan TI dapat mempengaruhi strategi bisnis. Contohnya, internet sangat mempengaruhi cara berbagai aktivitas yang dilakukannya secara signifikan dapat mempengaruhi strategi maupun posisi strategis. Internet mengurangi biaya secara drastis, membantu perusahaan untuk mengimplementasikan strategi dengan biaya rendah. Jika setiap perusahaan menggunakan internet untuk mengadopsi strategi dengan biaya rendah, dampaknya mungkin akan problematik. Memang salah satu hasil yang memungkinkan adalah kompetisi harga yang ketat antar perusahaan, dengan hasil penghematan biaya yang diberikan oleh internet pada pelanggan industri, bukannya pada bentuk laba tertinggi. Terlebih lagi karena setiap dari perusahaan tersebut dapat digunakan internet untuk menjalankan aktivitasnya, perusahaan mungkin tidak mendapatkan keunggulan kompetitif jangka panjang yang berkelanjutan. Selanjutnya, banyak keunggulan teknologi lain yang mempengaruhi strategis perusahaan dan memberikan kesempatan untuk memperoleh keunggulan kompetitif. Yaitu contohnya itu analisis prediktif. Analisis prediktif ini merupakan penggunaan gudang data dan algoritma yang kompleks untuk memprediksi kejadian di masa depan berdasarkan tren historis dan perhitungan probabilitas. Analisis prediktif menyediakan dugaan cerdas mengenai apa yang diharapkan untuk melihat dalam waktu dekat ini, memungkinkan perusahaan untuk membuat keputusan bisnis yang lebih baik dan meningkatkan proses bisnis mereka. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memainkan peranan penting dalam membantu mengadopsi dan mengelola posisi strategis. Pencapaian paling layak antar aktivitas mengharuskan pengumpulan data setiap aktivitas. Hal ini juga penting bahwa sistem informasi mengumpulkan dan mengintegrasikan data keuangan dan non-keuangan mengenai aktivitas organisasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang peranan SIA dalam rantai nilai. Untuk memberikan nilai kepada pelanggan, sebagian besar organisasi melakukan sejumlah aktivitas yang berbeda. Aktivitas dapat dikonseptualisasikan saat membentuk rantai nilai. Rantai nilai merupakan pertautan antara semua aktivitas pendukung dan utama dalam bisnis. Nilai ditambahkan saat produk melewati rantai. Aktivitas utama yang secara langsung memberikan nilai ke pelanggan antara lain: 1. Logistik inbound. Logistik inbound terdiri atas menerima, menyimpan, dan mendistribusikan bahan baku yang digunakan organisasi untuk membuat jasa dan produk yang dijual. Contohnya seperti produsen mobil menerima, menangani, dan menyimpan baja, kaca, dan karet. 2. Operasi. Operasi merupakan aktivitas yang mengubah input menjadi produk akhir atau jasa. Contohnya yaitu aktivitas jalur perakitan yang mengonversi bahan baku menjadi mobil jadi. 3. Logistik outbound. Logistik outbound adalah aktivitas yang mendistribusikan produk jadi atau jasa ke pelanggan. Contohnya adalah mengirimkan mobil ke dealer mobil.
4. Pemasaran dan penjualan. Pemasaran dan penjualan yaitu aktivitas yang membantu pelanggan dalam membeli barang atau jasa organisasi. Contohnya dalam aktivitas pemasaran dan penjualan adalah iklan. 5. Pelayanan. Pelayanan adalah aktivitas yang menyediakan dukungan purna jual kepada pelanggan. Contohnya termasuk pelayanan perbaikan dan pemeliharaan. Aktivitas pendukung dalam rantai nilai berperan mendukung kegiatan yang dilakukan oleh aktivitas utama. Kegiatan aktivitas pendukung ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja dan dukungan penuh terhadap pelaksanaan fungsi kelima aktivitas utama dalam operasional perusahaan. Adapun aktivitas pendukung dikategorikan menjadi 4 bagian, yaitu 1. Infrastruktur perusahaan. Infrastruktur perusahaan adalah aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsinya suatu organisasi. SIA adalah bagian dari infrastruktur perusahaan. 2. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, mempekerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. 3. Teknologi. Teknologi adalah aktivitas meningkatkan barang atau jasa. Contohnya termasuk penelitian dan pengembangan, investasi di bidang TI, dan desain produk. 4. Pembelian. Pembelian merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Rantai nilai organisasi adalah bagian dari sistem yang lebih besar yang disebut rantai pasokan. Rantai pasokan merupakan perluasan sistem yang meliputi rantai nilai organisasi dan juga pemasok, distributor, dan pelanggannya. Perusahaan manufaktur berinteraksi dengan pemasok dan distributornya. Dengan menaruh perhatian pada rantai pasokannya, perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya dengan membantu yang lain dalam rantai pasokan